Assalamualaikum Bun, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, dilancarkan rezekinya dan dilancarkan juga urusannya. Gimana kabarnya bunda-bunda? Semoga lancar-lancar ya puasanya. Kali ini aku mau bagi tips buat bumbu siap pakai ya, atau bumbu dasar. Jadi salah satu persiapan aku memasuki bulan puasa itu aku buat bumbu ini biar aku masaknya nggak terlalu lama dan juga aku nggak keteteran. Terus di sini yang pertama kali aku lakuin, aku cuci bumbu-bumbunya dulu. Jadi dalam membuat bumbu dasar ini bahan-bahan yang aku perlukan itu seperti bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, dan lengkuas. Tak lupa juga cabai rawitnya untuk bumbu dasar merah. Terus di sini kita cuci semua bumbu sampai bersih ya Bun. Ini bumbu-bumbunya udah aku kupas, tapi untuk bawang merah sama bawang putih itu aku pesannya dari mbak-mbaknya yang sudah dikupas ya. Jadi aku praktis aja untuk membuat bumbu ini. Tak lupa juga kemirinya ya Bun. Untuk alat-alat yang harus dipersiapkan itu seperti chopper ya Bun. Di sini aku pakai chopper Mitoshiba, tapi kalau Bunda punya blender, boleh pakai blender biar bumbunya di blender dengan halus. Di sini aku juga pakai alat takaran gitu ya Bun, dan aku pakai gelas takaran juga untuk mengukur minyaknya ya. Oke. Terus ada teflon ya Bun. Di sini aku pakai teflon anti lengket dan ada minyak juga. Pertama-tama aku mau buat bumbu dasar bawang ya Bun. Jadi bumbu dasar bawang ini kita pakai bawang merah sebanyak 250 gram. Terus aku pakai juga bawang putihnya sebanyak 250 gram. Dan aku pakai juga minyaknya itu sebanyak 250 ml. Aku masukin dulu ke dalam gelas takarannya. Terus kita masukin ke dalam bumbunya ya Bun, ke dalam choppernya. Jadi bumbu dasar bawang ini bisa kita pakai untuk bumbu tumisan, kuah sop, kuah bakso, pentol bakso, dan juga lainnya. Di sini aku blender sampai halus ya Bun bumbunya. Aku nyalakan kompornya. Untuk memasak bumbu dasar bawang ini aku pakai api yang sedang aja ya Bun. Jadi untuk memasak bumbu dasar bawang ini aku nggak pakai minyak lagi karena tadi aku blendernya udah pakai minyak. Di sini aku masak bumbunya hingga matang atau tanak. Jadi aku tambahin juga 1 sendok teh ladaku, tapi opsional ya Bun. Kalau bunda-bunda mau pakai ataupun tidak juga nggak apa-apa. Di sini kita masak hingga bumbunya matang, dan kalau bumbunya udah mengeluarkan minyak, itu tandanya bumbunya sudah siap ya Bun dan udah matang. Terus aku masukin bumbunya ke dalam jar gini ya Bun. Tapi kalau bunda-bunda punya food container, boleh juga dipakai ya Bun. Aku masukin ke dalam jar. Jadi kalau bunda-bunda mau masak, kadang tuh aku pakai minyaknya dikit aja karena kalau pakai bumbu ini udah ada minyaknya ya Bun. Terus di sini aku lanjut bikin bumbu dasar bawang lagi buat stok, karena ini bumbu dasar yang paling aku suka gunain di rumah. Jadi sebelum memasukkan ke dalam food container,
Aku diamkan dulu hingga dingin, baru aku masukin ya bun. Aku lanjut di sini. Aku mau buat bumbu dasar putih. Jadi sama seperti bumbu dasar bawang. Aku pakai bawang merahnya 250 gram, terus bawang putihnya 100 gram, dan kemirinya 50 gram. Opsional juga kalau bunda-bunda mau disangrai dulu kemirinya, tapi di sini aku enggak. Terus aku juga pakai 200 ml minyak goreng. Aku masukin ke dalam choppernya. Terus kita blender. Aku seneng banget pakai chopper Toshiba karena dia tuh kalau blender bumbunya tuh halus banget ya bun. Di sini aku pakai tempat yang sama, wajan yang sama. Habis dari bumbu dasar bawang tadi, karena bumbunya sama aja tapi cuma ditambahin penyedap gitu ya bun. Terus aku nggak pakai minyak untuk manasin bumbunya ini. Jangan lupa kita aduk-aduk terus ya bun, karena takut bawangnya gosong. Aku aduk-aduk terus. Di sini aku tambahin 1 sendok teh garam dan juga 1 sendok teh gula. Terus kita aduk-aduk terus sampai bumbunya matang dan keluar minyak kayak gini, itu tandanya bumbunya udah siap ya bun. Aku masukin juga ke dalam jarnya. Tunggu bumbunya udah dingin dulu baru kita tutup penutup jarnya ya bun. Jangan lupa pinggiran jarnya yang ada tumpahan bumbunya kita lap dulu. Terus aku lanjut bikin bumbu dasar kuning. Di sini sama seperti bumbu yang pertama dan kedua, aku pakai bawang merahnya sebanyak 250 gram. Terus aku pakai bawang putihnya 150 gram. Dan aku pakai kemirinya 50 gram. Dan aku juga pakai bumbu. Aku pakai kunyit. Kunyitnya sebanyak 25 gram dan jahe rajang sama lengkuas 20 gram. Aku masukin juga minyak sebanyak 250 ml. Kita lanjut untuk blender. Blender bumbunya hingga halus ya bun. Jadi untuk bumbu dasar kuning ini cocok untuk kita pakai untuk bumbu soto, acar, laksa, ayam goreng, nasi kuning, dan lain-lainnya. Aku masak tanpa menggunakan minyak. Terus di sini aku masukin 1 sendok makan ketumbar bubuk dan 1 sendok teh garam. Aku aduk-aduk sampai matang atau tanak. Jika bumbunya sudah mengeluarkan minyak, itu tandanya bumbunya udah masak ya bun. Aku saranin buat bunda-bunda bikin bumbu kayak gini biar masakan kita lebih cepat dan praktis. Karena aku udah buktiin sendiri. Terus aku lanjut masukin ke dalam jar ya bun. Jangan lupa sisa dari bumbunya yang tumpah itu kita lap biar jarnya juga bersih ya bun. Terus di sini
Aku cuci dulu ya bun cabai keritingnya. Aku cuci hingga bersih. Karena cabai keritingnya mau aku gunain untuk bumbu dasar merah. Pertama-tama aku pakai cabai keriting ya, aku ukur. Jadi aku gunain cabai keritingnya sebanyak 300 gram, tapi di sini aku punya cuman 260 gram aja. Terus di sini untuk bumbu dasar merahnya, aku pakai bawang merahnya itu sebanyak 250 gram. Aku masukin ke dalam chopper. Dan untuk bawang putihnya aku pakai sebanyak 50 gram aja. Untuk kemirinya aku pakai 20 gram. Terus di sini kita pakai sedikit terasi ya bun. Untuk terasinya aku pakai sebanyak 7 gram ya bun. Karena aku gagal fokus, maaf ya bun, aku lupa nutup choppernya dulu, terus masukin alat blendernya. Karena aku di sini gagal fokus juga, aku lupa masukin juga minyak gorengnya ya bun. Kita pakai minyak goreng sebanyak 250 ml dan kita blender sampai halus. Untuk bumbu dasar merah ini cocok untuk bumbu sambal goreng, balado, nasi goreng, ayam bakar, dan lain-lainnya. Aku masukin ke dalam teflonnya. Jadi aku pakai teflon dari yang bumbu pertama ya bun, karena dari bumbu yang dasar bawang sampai bumbu dasar merah ini bumbunya sama aja, jadi nggak apa-apa. Tapi kalau bunda-bunda mau pakai wajan yang lain boleh. Di sini aku pakai 1 sendok teh garam sama 1 sendok teh gula. Terus kita aduk-aduk bumbunya sampai mateng. Ciri-ciri bumbunya yang udah mateng itu udah keluar minyaknya ya bun. Kita aduk-aduk terus. Kita aduk-aduk biar bumbunya nggak gosong. Aku masaknya lebih cepat dan praktis. Jadi aku sebelum memasuki bulan puasa ini aku persiapkan bumbu dasar ini. Terus kita masukin ke dalam jarnya ya bun. Usahakan tunggu bumbunya dingin dulu baru kita masukin. Alhamdulillah bumbu dasar atau bumbu siap pakai aku udah jadi. Terus di sini aku mau tulis dulu nama-nama bumbunya, aku tempelin ke jarnya ya biar aku nggak salah ambil. Jadi aku rekomendasiin buat bunda-bunda buat bumbu kayak gini biar membantu bunda-bunda untuk memasak. Jadi aku sering pakai bumbu ini, aku pakai filling aja. Untuk 1 piring tumisan itu aku pakai 1 sampai 2 sendok makan. Untuk yang lainnya tuh untuk kayak makanan berkuah santan, aku kadang pakai 1 liter air atau 2 sampai 3 sendok makan bumbunya. Untuk ungkep ayam aku pakai 2 sampai 3 sendok makan, tapi opsional buat bunda-bunda. Jadi ini alhamdulillah bumbunya udah jadi. Untuk persiapan aku memasuki bulan puasa. Jadi buat bunda-bunda yang kerja kantoran, kerja di luar, anak kosan, boleh buat bumbu kayak gini biar membantu.
Aku simpan bumbunya ke dalam freezer atau kulkas juga boleh. Jadi bumbu ini tuh bisa tahan sampai 1 bulan tergantung dari pemakaian. Dan untuk ambil bumbunya itu kita harus menggunakan sendok yang bersih ya Bu. Terima kasih buat bunda-bunda yang sudah menonton. Semoga video ini dapat membantu bunda-bunda untuk membuat bumbu dasar atau bumbu siap pakai dan masak bunda lebih cepat dan juga praktis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.